Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka atau mati. Itu adalah salah satu semboyan atau moto semangat juang 45 atau semangat juang daripada pejuang 45 pahlawan revolusi kita, pahlawan kemerdekaan kita waktu itu di dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Itu dengan motonya merdeka atau mati. Itu semangat juang 45 tadi, itu merdeka atau mati kan. Nah, di sini saya akan bicara tentang masalah yang alhamdulillah sebentar lagi di bulan ini, tahun ini, itu di bulan Agustus, sebentar lagi akan kita menjelang perayaan hari kebebasan kita dari penjajahan kolonial Belanda waktu itu, yang ke-79 sekarang ini berarti ya, 17 Agustus 45, 17 Agustus 2024. Nah, sementara banyak, entah itu tulisan, entah itu omongan, pembicaraan, katanya Indonesia ini belum benar-benar merdeka, masih terjajah oleh banyak hal kan ya. Nah, ini silahkan direnungkan dan wajib kita renungkan apakah benar pendapat-pendapat seperti itu atau tidak kan gitu ya. Lantas pertanyaannya, apa sih arti kata merdeka itu kan gitu ya. Merdeka itu ya kita tuh bebas, terbebas dari segala belenggu yang bersifat penjajahan atau menghakimi atau membatasi ruang gerak apapun kita di muka bumi ini sebagai khalifah khususnya untuk umat muslim kan ya. Tapi di sini juga bukan berarti lantas kita bisa bebas sekarpe dewe, enggak gitu. Tetap ada batasan-batasan tersendiri, cuma yang dimaksud penjara itu melampaui batas kan gitu. Yang harusnya punya hak kita tapi diambil alih oleh si penjajah tadi kan gitu. Itulah. Tapi kalau itu semua ada tetap batasan-batasan. Kalau misalkan di agama nih ada kitab-kitabnya, yaitu masalah pembahasan itu semua atau batasan-batasan itu semua kan itu. Yaitu kalau di muslim itu Al-Quran, terus hadis, terus ijma itu pendapat para ulama hasil daripada musyawarah, itu muncullah suatu ijma atau keputusan-keputusan yang harus kita tuh seperti apa dan bagaimana dalam berperilaku kata atau berakhlak tadi kan itu. Nah, itulah yang maksud dengan merdeka itu kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita itu masuk ke ranah itu atau ke zona itu bebas tadi tapi terbatas tadi, ada batasan-batasan tadi, atau memang kita ini masih sangat dibatasi oleh gerak ruang lingkup yang tadi kata orang tadi, katanya kita ini masih belum merdeka, baik dari segi spiritual, itu keagamaan, kita masih dijajah katanya dengan yang namanya, ya maaf yang lagi ramai sekarang ini, pemutarbalikan tentang masalah sejarah, fakta-fakta sejarah kan gitu, oleh ya tanda kutip ya, bahwa itu ranahnya para ahli kan gitu ya. Cuma sekarang bila memang benar seperti itu, berarti memang kita masih terjajah dalam zona itu kan gitu ya. Tapi kalau sudah tidak, ya berarti kita sudah merdeka, dan pendapat-pendapat yang tadi itu berarti kan salah kan gitu. Nah, ini kita wajib merenungkan, dan wajib kita juga akhirnya bertanya juga apakah benar, dan setelah memang benar kita masih terjajah, apakah harus diam silih bahasa terus seolah-olah kita tidak tahu dan tidak berpikir itu ada yang ngurusin kok kan gitu. Itu ada yang lebih mengerti kok kan gitu ya. Nah, itu mau itu direnungkan kan oleh kita semua kan gitu ya. Terus banyak lagi ada lagi yang dikatakan dengan ayatnya kan freedom itu merdeka, terus freedom, terus freeman itu ya tadi, freedom otomatis jadi freeman itu bebas, orang bebas kan gitu. Tapi karena latahnya orang tidak jadi preman katanya. Nah, ini yang salah menafsirkan kan gitu.
preman itu sebetulnya sakarnya dari freeman itu ya orang bebas, orang merdeka kan itu. Cuma bukan berarti bisa sekarpe dewe sekarpe ingsun kan gitu, bukan kan, salah itu kan gitu. Kalau memang sudah seperti udah keluar dari zona itu, zona apa yang dimaksudkan dengan hakiki yang kata sang maha kalian bebas kan gitu. Tapi ya terbatas tadi ya, buktinya Allah juga memberikan suatu aturan hidup kan itu yang disebut dan petunjuk-petunjuk yang adanya dalam Al-Quran kalau Muslim kan itu. Di non Muslim juga ada di Nasrani itu ya tuh Bible kan itu, kitab-kitab Bible, Injil tadi kan gitu. Di macam lainnya ada Taurat, ada Jabur kan itu sebagai syarat atau sebagai bentuk adanya satu aturan-aturan yang harus kita penuhi, kita jalankan kan gitu. Bukan berarti kita seperti itu. Nah ini yang akhirnya muncul Zionis kan gitu, menghakimi orang lain ya, seperti ya maaf kaum Israel kan itu, yang katanya itu Bani Israel. Bukan, itu Israel Yahudi itu penjahat itu kan itu bukan Bani Israel, bukan, namanya saja sama kan, tapi mengaku-ngaku sebagai Bani Israel, bukan, itu bukan Bani Israel, itu Israel dan Israel itu beda kan gitu. Itu setelah tahu bincang-bincang dengan para ahli kan gitu ya, sejarah, ahli di bidang ya sekarang lagi ramai tadi masalah haplogroup kan gitu, tes DNA dan sebagainya. Saya bincang di situ dan kata mereka itu bukan, katanya gitu, bukan. Jadi Yahudi ya Yahudi, karena Yahudi itu arti kata bukan berarti semua jahat, enggak juga kan gitu, tapi itu Yahudi yang jahat katanya kan gitu. Jadi katanya bedakan ada Judaisme dengan Zionisme kan itu loh. Itu, nah ini yang harus mulai kita pahami kan gitu ya, yang memang awalnya saya juga nggak ngerti kan gitu, tapi setelah menimba ilmu oh ternyata beda kan gitu. Zionisme itu beda dengan Zionis kan gitu. Zionisme ya dia punya patokan berdasarkan daripada kitabnya Taurat tadi kan gitu. Kalau Zionis patokannya apa? Sebenarnya di Taurat itu nggak ada kan, harus mengakui hak orang lain itu nggak ada kan gitu. Di semua kitab itu nggak ada yang hal seperti itu. Berarti itu kan memang menyalahgunakan kan itu, menyelewengkan kan itu, termasuk ke misalkan ke hablum minannasnya tentang masalah kenegaraan misalkan untuk di Indonesia khususnya kan ada yang namanya Undang-Undang 45 dan Pancasila kan gitu, dan banyak butir-butirnya Pancasila, butir-butir 4 zaman dulu itu kan gitu. Nah, ini yang harus mulai dibedah oleh kita semua, khususnya generasi muda kita tuh harus dipahami kan. Sila 1 apa, terus butirnya apa, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan cuma dihafalkan Pancasila 1, 2, 3, bukan. Mudah itu mah. Mudah, sangat mudah kan, tapi bukan seperti itu. Dipahami dan laksanakan itu. Yang penting harus benar-benar kita tuh memahami, itulah akhirnya kan kita benar-benar merasakan, oh ternyata merdeka itu seperti itu tuh. Bukan seperti yang selama ini. Hati-hati juga di sini ada jebakan banyak. Kalau istilah saya itu jebakan Batman itu banyak kan itu ya. Akhirnya masuk ke zona apa, diktator. Musyawarah iya, tapi musyawarah internal, hanya ruang kecil toknya saja. Hanya sekelompoknya saja. Melainkan sesuatu akhirnya keputusan, itu ditaktik. Masuk ke zona diktator. Hati-hati di sini. Jadi semua harus, kalau musyawarah itu musyawarah semua level, semua golongan diajak musyawarah di situ untuk memutuskan, untuk menghasilkan satu keputusan. Bukan berarti hanya satu kelompok golongan tok yang pro-nya saja. Ya kalau hanya sekelompok golongannya saja ya muncul satu keputusan, tapi demi apa? Ya demi kelompoknya sendiri. Itu masuk dengan yang namanya zona diktator atau kediktatoran atau ditaktik kan gitu. Akhirnya satu pemerintahan berjalan sesuai dengan apa? Ya kemampuan kelompok itu kan. Ini loh yang harus benar-benar kita pahami bersama kan itu. Kata daripada kata merdeka tadi kan gitu. Jangan sampai marwah perjuangan dulu para pahlawan orang tua kita, luhur kita itu merasa dihianati oleh kita semua ini semua dengan apa? Salah menafsirkan dan salah berbuat kan gitu. Ini pun juga bukan berarti saya sudah benar, bukan, jauh dari itu kan itu. Cuma ini hanya mengingatkan, dan kebetulan ini di hari kemerdekaan, menjelang hari kemerdekaan, di situ ada GBHN dari zaman dulu pelajaran saya itu